Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'du. Teman-teman kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, satu hal yang tidak kita ragukan bahwasannya berjumpa dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang besar, nikmat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita tidak tahu, boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Oleh karena itu, maka menjadi keharusan kita, menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim yang menyadari hal ini untuk meningkatkan kesungguhan kita dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan amal saleh. Dan di antara hal yang menunjukkan istimewanya bulan Ramadan dan bahwasannya dia adalah tamu yang agung, tamu yang mulia dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengisi Ramadan dengan baik, dengan puasa yang berkualitas. Itu bisa menyebabkan seseorang mendapatkan pahala yang bisa menyaingi pahala orang yang didapatkan oleh orang yang mati syahid. Tentu satu hal yang tidaklah kita ragukan bahwasannya orang yang gugur di medan jihad ialah orang yang sangat besar ganjarannya, seseorang yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang yang matinya tidak mati syahid bisa mendapatkan pahala yang menyaingi atau bahkan lebih unggul daripada pahala orang yang mati syahid. Dan di antara sebabnya adalah ketika dia mengisi Ramadan dengan baik. Ramadannya adalah Ramadan yang sangat berkualitas. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Di riwayat tersebut diceritakan bahwa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat 3 orang yang berkawan. 2 diantaranya gugur sebagai syahid di medan jihad. Kemudian setahun setelah itu yang ketiga meninggal dunia. Tapi meninggal dunianya tidak karena di medan jihad. Ternyata setelah kemudian 3 orang tadi meninggal dunia, ada salah satu sahabat yang melihat dalam mimpinya bahwasannya orang yang ketiga yang matinya di atas kasur, tidak mati sebagai syahid ini, kedudukannya di akhirat itu malah lebih dahulu masuk surga dibandingkan 2 kawannya yang gugur sebagai syahid. Satu hal yang mengherankan, dan ini pun juga telah mengherankan para sahabat. Maka sahabat pun datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal ini. Dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, dan Nabi pun berkata kepada sahabat itu, "Alaysa qad makatha hada ba'dahu sanah," yang artinya, bukankah orang yang ketiga itu umurnya lebih panjang 1 tahun? Kemudian Nabi berkata lagi, wa adraka Ramadan, dengan tambahan umur 1 tahun itu dia berjumpa lagi dengan Ramadan selanjutnya. Kemudian Nabi SAW berkata, fasomahu, dan dia pun berpuasa dengan baik, dengan puasa yang berkualitas di Ramadan tersebut. Kemudian beliau berkata lagi, wa shalla kada wa kada min sajadah fis sanah, dan dia telah selama 1 tahun mengerjakan sholat sekian ribu rakaat jumlahnya. Fama bainahuma ab'ad mimma bainas samai wal ard, maka di antara keduanya, antara yang mati belakangan, yang meninggal belakangan dengan yang meninggal duluan, terdapat jarak yang lebih jauh daripada antara langit dan bumi. Masya Allah, satu fadilah yang sangat luar biasa dari cerita tersebut. Ada satu sahabat yang meninggal dunia di atas kasur, di atas tempat tidurnya.
namun dia mendapatkan kedudukan yang lebih jauh tinggi daripada dua kawannya yang mati sebagai syahid dengan jarak di antara langit dan bumi. Apa sebabnya? Kata Nabi SAW, karena dia umurnya lebih panjang 1 tahun, dan umur yang panjang itu dia berpuasa, dia bertemu dengan Ramadan, dan puasanya itu adalah puasa yang berkualitas dan tentu selama 1 tahun tersebut, dan mengerjakan sekian banyak sholat fardu dan sholat-sholat sunnah. Karena itulah jarak antara dia dengan dua kawannya adalah jarak antara langit dan bumi. Hal ini menunjukkan betapa mulianya tamu Ramadan, betapa mulianya bulan yang penuh keagungan ini, betapa dia adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan sungguh celaka dan sungguh sialah orang yang ceroboh ketika dia berjumpa dengan Ramadan dan tidak bisa mengisi Ramadan secara baik, tidak bisa mengisi Ramadan dengan maksimal. Sungguh ini adalah keteladoran yang sangat memalukan. Sungguh ini adalah keteladoran yang sangat tragis dan menyedihkan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya dan menuntun langkah-langkah kaki kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang beriman dan bertakwa di bulan Ramadan, dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin cukup sekian kultum dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.